Anti-mengharamkan nasi, kritik tegas terhadap ekstremisme diet dan kesombongan intelektual. Pendahuluan, piring makan sebagai medan tempur ideologi. Di era ledakan informasi yang serba cepat ini, piring makan kita bukan lagi sekadar tempat menampung energi untuk bertahan hidup. Piring makan telah bertransformasi menjadi panggung pertunjukan status sosial, simbol identitas global, dan medan perang ideologi kesehatan yang semakin bising. Salah satu fenomena yang paling mencolok, sekaligus patut dikritik secara tajam, adalah stigmatisasi sistematis terhadap nasi. Karbohidrat putih yang telah menghidupi peradaban besar di Asia selama ribuan tahun ini kini dicitrakan sebagai musuh publik nomor satu, sebuah ancaman yang dianggap setara dengan racun bagi tubuh manusia modern. Muncul sebuah tren diet radikal di mana pelakunya merasa berdosa, merasa kotor, atau merasa gagal sebagai manusia beradab jika mereka menyentuh nasi sesendok pun. Ketakutan ini bukan lagi sekadar pilihan nutrisi, melainkan telah bergeser menjadi fobia sosiokultural yang mengakar. Namun, jika kita bedah fenomena ini dengan kacamata yang lebih jernih, baik secara syariat, medis, sosiologis, maupun filosofis, kita akan menemukan bahwa gerakan anti-glukosa yang ekstrim ini seringkali melampaui batas keadilan, mengabaikan realitas sejarah, dan menabrak prinsip-prinsip dasar ketauhidan serta logika kemanusiaan yang sehat. 1. Dimensi syariat. Otoritas mengharamkan hanya milik Allah. Hal mendasar yang sering dilupakan oleh para pengikut tren diet ekstrim adalah masalah otoritas hukum dalam beragama. Dalam Islam, urusan makanan bukan sekadar soal angka di atas timbangan atau ukuran lingkar pinggang yang ideal. Makanan adalah urusan ketaatan dan pengakuan terhadap rububiyah Allah. Allah SWT telah menetapkan batas-batas yang sangat jelas melalui firman-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah Allah halalkan kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. QS Al-Maidah 87. Ayat ini merupakan peringatan keras bagi siapapun yang dengan lancang melabeli makanan yang halalan thayyiban, halal lagi baik, dengan sebutan racun, sampah, atau pembunuh. Nasi adalah nikmat yang Allah tumbuhkan dari bumi dengan rahmat-Nya, melalui proses panjang mulai dari rintik hujan hingga peluh petani di bawah terik matahari. Ketika seseorang memboikot nasi secara total disertai dengan kebencian atau keyakinan bahwa nasi adalah sesuatu yang secara intrinsik jahat, ia secara tidak sadar sedang mempertanyakan kebijakan Tuhan. Mengharamkan apa yang telah Allah halalkan adalah salah satu bentuk kesombongan yang paling nyata. Dalam literatur ushul fiqh, keberanian mengubah status hukum sesuatu yang mubah menjadi haram tanpa dalil syar'i yang kuat adalah bentuk pelanggaran batas otoritas ketuhanan. Individu tersebut merasa memiliki standar kesucian dan pengetahuan yang lebih tinggi daripada ketetapan Sang Pencipta, yang telah menyediakan padi sebagai sumber penghidupan mayoritas manusia di bumi. Ini adalah bentuk ekstremisme dalam beragama yang bersembunyi di balik jubah kesehatan. 2. Kritik medis, kezaliman terhadap amanah tubuh dan biokimia otak. Secara biologis, tubuh manusia adalah amanah yang harus dijaga keseimbangannya, bukan medan perang untuk ego atau obsesi visual kita. Tubuh kita dirancang secara sangat cerdas untuk menggunakan glukosa sebagai bahan bakar utama, terutama bagi organ yang paling vital, otak dan sistem saraf pusat. Memang benar bahwa konsumsi gula olahan, seperti pemanis buatan dan sirup jagung, yang berlebihan berbahaya, namun menyamaratakan nasi sebagai racun adalah sebuah kekeliruan berpikir atau logical fallacy yang fatal. Diet yang menghapus seluruh sumber karbohidrat secara drastis, yang sering disebut sebagai diet nol karbohidrat atau ekstrim keto tanpa pengawasan medis, seringkali mengakibatkan malnutrisi terselubung dan ketidakseimbangan hormonal. Karbohidrat kompleks dalam nasi membantu produksi serotonin, hormon yang mengatur suasana hati dan ketenangan. Banyak orang yang tampak langsing secara estetika, namun jiwanya rapuh, mudah marah, sulit berkonsentrasi, dan kehilangan gairah hidup karena otaknya kekurangan asupan energi yang stabil. Memaksa tubuh berada dalam kondisi kelaparan biokimia yang ekstrim demi mengejar standar kecantikan atau ketampanan yang fana adalah bentuk kezoliman terhadap diri sendiri, zulm an-nafs. Kita diperintahkan untuk menjaga kelangsungan hidup, hifdzun nafs, dan itu tidak akan tercapai melalui pola makan yang menyiksa, penuh kecemasan, dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Tubuh memiliki hak untuk diberi makan dengan cara yang bermartabat dan seimbang. 3. Masalahnya bukan pada nasinya, tapi pada kerusakan perilaku masyarakat modern. Seringkali manusia modern mencari kambing hitam atas kegagalan mereka menjaga kesehatan. Nasi menjadi sasaran empuk, karena ia adalah simbol kemudahan dan ketersediaan. Padahal, jika kita jujur secara intelektual,
Masalah utama kesehatan masyarakat hari ini bukan terletak pada bulir nasinya, melainkan pada kerusakan gaya hidup secara sistemis dan hilangnya adab dalam mengonsumsi. Gaya hidup sedenter, kurang gerak. Kita mengonsumsi kalori layaknya seorang petani yang bekerja di sawah selama 12 jam, namun aktivitas kita sehari-hari hanyalah duduk diam di depan layar komputer di ruangan ber-AC. Bukan nasinya yang salah, tapi ketidakmampuan kita menyelaraskan asupan dengan pengeluaran energi. Porsi yang tidak beradab, budaya makan kita seringkali menyajikan nasi dalam porsi yang tidak proporsional, tanpa diimbangi serat dari sayuran dan protein yang cukup. Inilah yang merusak metabolisme. Islam mengajarkan proporsionalitas, balance, bukan eliminasi total yang membabi buta. Kecanduan makanan olahan lainnya, ironisnya, banyak orang yang berhenti makan nasi tetapi tetap mengonsumsi makanan olahan pabrik yang mengandung pengawet, natrium tinggi, dan lemak trans. Ini adalah kemunafikan diet yang nyata, memusuhi ciptaan alam, nasi, tetapi memuja ciptaan laboratorium, produk diet olahan. 4. Bahaya ego dan kesombongan sosial, dietary snobbery. Salah satu aspek sosiologis yang paling memprihatinkan dari tren diet ekstrim adalah munculnya kesombongan diet atau dietary snobbery. Ada perasaan lebih superior secara moral dan intelektual ketika seseorang mampu berkata, "Saya sudah tidak menyentuh nasi selama bertahun-tahun." Mereka memandang rendah orang-orang yang masih mengonsumsi nasi seolah-olah mereka adalah golongan kelas bawah yang tidak disiplin atau tidak teredukasi. Ini adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Diet ekstrim seringkali menjadi topeng bagi narsisme terselubung. Islam sangat membenci sifat israf, berlebih-lebihan. Namun perlu dipahami bahwa berlebih-lebihan bukan hanya soal makan banyak, tetapi juga berlebih-lebihan dalam membatasi diri, hingga menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Contoh nyata adalah perilaku sosial saat bertamu. Ketika seorang tuan rumah yang sederhana menyajikan nasi dengan tulus, lalu sang tamu menolaknya dengan nada merendahkan atau menunjukkan wajah jijik seolah nasi itu adalah najis, maka sang tamu telah melakukan pelanggaran adab yang serius. Menghormati tuan rumah dan menikmati pemberiannya dengan syukur adalah bagian dari iman, sedangkan mempertahankan obsesi diet di atas perasaan orang lain adalah bentuk keangkuhan yang nyata. 5. Perspektif sejarah, kebudayaan, dan politik pangan. Kita perlu melihat nasi dengan rasa hormat sejarah yang mendalam. Peradaban besar di Nusantara dan Asia dibangun oleh para pemikir, pejuang, ulama, dan pahlawan yang mengonsumsi nasi. Nasi bukan sekadar sumber karbohidrat, ia adalah simbol ketahanan pangan, kedaulatan, dan kemandirian sebuah bangsa. Secara makro, kita juga harus kritis melihat apakah gerakan anti nasi ini memiliki kaitan dengan kepentingan korporasi pangan global. Seringkali, tren kesehatan di negara berkembang merupakan tiruan dari tren di barat yang belum tentu sesuai dengan konteks lokal. Ketika nasi, pangan lokal, dimusuhi, masyarakat beralih ke produk pengganti impor yang mahal seperti quinoa, oat, atau gandum. Ketakutan terhadap nasi secara tidak sadar memperlemah kedaulatan pangan kita. Jika kita dididik untuk membenci produk tanah sendiri, kita menjadi konsumen yang mudah dikendalikan oleh pasar global yang hanya peduli pada keuntungan, bukan kesehatan sejati masyarakat. Lebih jauh lagi, stigmatisasi nasi putih seringkali memicu disparitas ekonomi. Masyarakat kelas bawah yang hanya mampu membeli nasi putih diposisikan sebagai masyarakat tidak sehat, sementara mereka yang mampu membeli cauliflower rice atau shirataki yang mahal dipuja sebagai pahlawan kesehatan. Ini adalah bentuk kolonialisasi gaya hidup yang baru. 6. Dampak media sosial dan standar kecantikan yang toksik. Kita tidak bisa mengabaikan peran algoritma media sosial dalam menyebarkan kebencian terhadap nasi. Visualisasi tubuh yang sangat ramping, perut rata yang tidak alami, dan gaya hidup estetik telah menciptakan standar kesehatan yang semu. Banyak individu yang berhenti makan nasi bukan karena alasan medis yang valid, melainkan karena tekanan psikologis untuk terlihat seperti figur publik di layar ponsel mereka. Media sosial telah mengubah makanan dari sumber nutrisi menjadi objek validasi. Ketika nasi dicitrakan sebagai penyebab tubuh tidak cantik, maka kebencian terhadap nasi sebenarnya adalah manifestasi dari ketidakpercayaan diri dan rasa benci terhadap tubuh sendiri. Ini adalah lingkaran setan yang menjauhkan manusia dari rasa syukur atas nikmat fisik yang telah diberikan Tuhan. Kita lebih peduli pada angle foto daripada keberkahan asupan yang masuk ke dalam tubuh. 7. Ekologi spiritual, alienasi dari alam. Kebencian terhadap nasi mencerminkan alienasi manusia modern dari alam. Kita ingin hidup sehat, tetapi kita membenci produk bumi. Padi adalah tanaman yang menyerap energi matahari, air, dan unsur hara tanah untuk kemudian diberikan kepada manusia. Menghujat nasi berarti menghujat proses alamiah yang sakral ini. Dalam pandangan ekologi spiritual,
Setiap butir nasi adalah tanda-tanda kebesaran Tuhan. Ayatullah. Di sana ada keterlibatan ekosistem yang rumit, cacing tanah, mikroba, air sungai, hingga cahaya matahari. Manusia yang mengharamkan nasi secara mental sebenarnya sedang memutus koneksi batinnya dengan tanah tempat ia berpijak. Ia ingin menjadi makhluk yang super bersih dan super bersinar secara klinis, namun kering secara spiritual. Menghargai nasi adalah bentuk rekonsiliasi kita dengan alam semesta. 8. Kritik atas saintisme dalam nutrisi. Kita hidup di zaman di mana sains seringkali disembah sebagai agama baru, namun sains yang dimaksud seringkali adalah sains yang dangkal dan terfragmentasi. Banyak orang terjebak dalam angka-angka indeks glikemik tanpa memahami konteks biokimia individu secara utuh. Mereka mengikuti jurnal kesehatan yang terbit kemarin seolah-olah itu adalah kitab suci, namun lupa pada kearifan tubuh yang telah berevolusi selama jutaan tahun. Nutrisi bukan sekadar penjumlahan kalori. Nutrisi adalah tentang hubungan antara manusia, makanan, dan lingkungannya. Menganggap nasi sebagai musuh hanya karena satu variabel, gula, tanpa melihat variabel lain, seperti energi untuk bekerja dan stabilitas mental adalah bentuk reduksionisme ilmiah yang berbahaya. Kita butuh sains yang rendah hati, yang mengakui bahwa apa yang kita makan terkait erat dengan kesehatan mental dan sosial kita. 9. Ekonomi politik pangan. Siapa yang diuntungkan? Mari kita tinjau lebih dalam dari sisi ekonomi politik. Stigmatisasi terhadap makanan pokok lokal seperti nasi seringkali berjalan beriringan dengan promosi superfood impor. Ketika narasi bahwa nasi itu berbahaya menguat, maka pasar bagi produk pengganti seperti gandum, granola, dan suplemen diet dari luar negeri terbuka lebar. Ini adalah sebuah bentuk hegemoni ekonomi di mana selera masyarakat lokal dijajah untuk meninggalkan sumber daya alamnya sendiri demi keuntungan korporasi multinasional. Para petani padi kita yang berjuang melawan perubahan iklim dan konversi lahan semakin terpojok ketika hasil panen mereka dianggap sebagai produk kelas 2 yang memicu penyakit. Di sisi lain, industri makanan olahan dengan label low sugar atau fitness friendly meraup keuntungan besar dari rasa takut masyarakat. Kita harus bertanya, apakah gerakan anti nasi ini murni untuk kesehatan, atau ada tangan-tangan industri yang ingin menggeser pola konsumsi bangsa dari mandiri pangan menjadi ketergantungan impor? 10. Psikologi evolusioner. Tubuh yang mengingat masa lalu. Secara evolusioner, tubuh manusia telah beradaptasi selama ribuan tahun dengan pola makan berbasis tanaman dan biji-bijian. Leluhur kita di Asia tidak mengalami epidemi diabetes meski mengonsumsi nasi setiap hari. Mengapa? Karena mereka memiliki integrasi yang harmonis antara asupan nutrisi dan aktivitas fisik. Ketakutan terhadap karbohidrat yang muncul belakangan ini sebenarnya adalah respons psikologis terhadap lingkungan yang terlalu makmur namun statis. Alih-alih memperbaiki pola gerak, kita memilih untuk menyalahkan nutrisi yang secara historis telah terbukti aman. Tubuh kita memiliki memori biologis terhadap nasi. Menghilangkannya secara paksa seringkali memicu respons stres pada sistem saraf, yang justru dapat memperburuk peradangan kronis di dalam tubuh melalui mekanisme hormonal. 11. Menghidupkan kembali filosofi makan sebelum kenyang. Daripada sibuk mencari-cari makanan mana lagi yang harus dikategorikan sebagai haram secara medis, jauh lebih mulia jika kita kembali kepada tuntunan Rasulullah SAW yang bersifat universal dan melampaui zaman. Beliau tidak pernah mengharamkan makanan yang halal, namun beliau memberikan batasan yang sangat ketat pada jumlah dan cara mengonsumsinya, urinnya. Rasulullah SAW bersabda bahwa cukup bagi anak Adam beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Jika harus lebih dari itu, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Ini adalah rumus kesehatan paling mutakhir yang pernah ada dalam sejarah medis manusia. Kedisiplinan sejati terletak pada pengendalian diri, porsi, bukan pada penghilangan jenis makanan secara radikal karena ketakutan yang berlebihan. Nasi dalam porsi sepertiga piring adalah energi. Nasi yang memenuhi satu piring penuh tanpa sayur barulah menjadi masalah. 12. Dampak psikologis, dari ortoreksia hingga kecemasan spiritual. Secara psikologis, mengharamkan secara mandiri makanan yang dihalalkan Tuhan menciptakan hubungan yang toksik antara manusia dengan rezekinya. Ketika nasi dianggap sebagai musuh, setiap kali seseorang tidak sengaja memakannya, ia akan didera rasa bersalah, guilt, kecemasan, dan penghakiman diri yang luar biasa. Kondisi mental seperti ini adalah pintu masuk bagi gangguan makan yang serius seperti ortoreksia, obsesi berlebihan pada makanan bersih, yang justru merusak kesehatan mental dan kedamaian batin. Secara spiritual, kecemasan ini adalah tanda hilangnya tawakal, Seseorang menjadi lebih takut pada indeks glikemik nasi daripada takut pada hilangnya rasa syukur. Allah menginginkan kemudahan bagi hambanya, bukan kesukaran.
Diet seharusnya mendatangkan ketenangan karena tubuh merasa bugar, bukan mendatangkan ketakutan setiap kali melihat meja makan. 13. Konsep toyib yang disalahpahami dan komodifikasi kesehatan. Banyak pegiat diet menggunakan istilah makanan tidak sehat untuk nasi, seolah nasi kehilangan status toyibnya. Padahal, toyib baik bersifat kontekstual. Nasi adalah toyib jika dikonsumsi dengan adab dan porsi yang benar. Masalah muncul ketika industri kesehatan mengomodifikasi ketakutan ini untuk menjual produk-produk pengganti nasi yang seringkali diproses secara kimiawi di pabrik. Kita seringkali tertipu dengan label rendah kalori atau bebas gluten pada kemasan plastik namun memandang sinis pada nasi putih yang baru saja dimasak. Ini adalah bentuk buta budaya. Kita lebih percaya pada label industri daripada pada nikmat Tuhan yang utuh. Kesehatan tidak bisa dibeli melalui produk mahal yang memusuhi pangan lokal. Kesehatan adalah tentang kebijaksanaan dalam mengatur apa yang sudah disediakan alam secara organik. 14. Diet sebagai bentuk materialisme terselubung. Seringkali, obsesi berlebihan terhadap diet tanpa nasi ini adalah manifestasi dari materialisme yang memuja fisik secara berlebihan. Kita menjadi begitu terpaku pada cangkang, tubuh, hingga melupakan isi, ruh. Kita menghabiskan waktu berjam-jam menghitung kalori dan menghindari nasi, namun lupa menghitung dosa dan menghindari gibah. Kesehatan fisik memang penting sebagai penunjang ibadah, tetapi menjadikannya sebagai satu-satunya standar kemuliaan manusia adalah sebuah kekeliruan filosofis. Seorang hamba yang sehat fisiknya namun angkuh hatinya karena merasa paling suci cara makannya, berada dalam posisi yang lebih berbahaya secara spiritual daripada seorang hamba yang makan nasi dengan sederhana namun hatinya dipenuhi rasa syukur. Pemujaan terhadap tubuh ideal adalah bentuk berhala modern yang harus kita waspadai. 15. Sosiologi perkotaan, nasi, kelas, dan alienasi. Dalam konteks sosiologi perkotaan, menjauhi nasi seringkali menjadi simbol keluar dari kemiskinan. Nasi identik dengan warung Tegal, warteg, dan pekerja kasar. Dengan menjauhi nasi, kelas menengah urban merasa telah naik kelas ke level gaya hidup global yang lebih modern. Namun, ini hanyalah ilusi. Alienasi terhadap makanan pokok bangsa sendiri sebenarnya adalah bentuk hilangnya identitas. Kita mengejar gaya hidup salad bowl yang kebarat-baratan, sambil melupakan filosofi tumpeng, yang melambangkan rasa syukur kolektif kepada Yang Maha Kuasa. 16. Etika pangan dan masa depan ekologi. Jika semua orang di Asia berhenti makan nasi dan beralih ke quinoa atau gandum dari belahan dunia lain, bayangkan jejak karbon yang dihasilkan dari transportasi pangan tersebut. Menghargai nasi lokal adalah langkah etis untuk menjaga keberlanjutan bumi. Diet yang sehat seharusnya tidak hanya menyehatkan tubuh individu, tetapi juga menyehatkan ekosistem lokal. Memusuhi nasi adalah bentuk ketidakpedulian terhadap nasib petani lokal yang telah menjaga tanah kita selama berabad-abad. Etika makan tidak bisa dilepaskan dari etika terhadap lingkungan sekitar. 17. Rezeki adalah ujian adab, dari piring hingga akhirat. Setiap suap makanan yang masuk ke mulut kita adalah ujian adab. Apakah kita menerima rezeki itu dengan sombong menghakimi rezeki orang lain, atau menerimanya dengan kerendahan hati? Nasi putih yang sederhana bisa menjadi saksi ketaatan kita di akhirat nanti jika kita memakannya untuk memberi tenaga bagi perbuatan baik. Sebaliknya, ia bisa menjadi saksi keangkuhan kita jika kita menghinanya sebagai racun padahal ia adalah wasilah kehidupan yang diberikan Allah. Kita perlu belajar kembali menjadi manusia tanah yang menghargai hasil tanah. Jangan sampai modernitas membuat kita merasa lebih cerdas dari alam dan lebih suci dari ketetapan Tuhan. Kesehatan yang sejati adalah kesehatan yang menyeluruh. Fisik yang kuat, mental yang tenang, dan spiritual yang tersambung dengan Sang Pencipta. Tanpa adab, diet yang paling sehat sekalipun hanyalah sebuah rutinitas mekanis yang hampa makna. 18. Estetika spiritual dalam butiran padi. Pernahkah kita merenungkan estetika di balik butiran nasi? Setiap butir adalah kristalisasi dari kerja keras, sinar matahari, dan air. Dalam tradisi tasawuf, melihat makanan adalah melihat manifestasi sifat Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki. Menolak nasi dengan penuh kebencian adalah bentuk kebutaan terhadap keindahan manifestasi Tuhan di bumi. Kita lebih mengagumi mesin-mesin di pusat kebugaran daripada mengagumi keajaiban fotosintesis yang menghasilkan bulir padi. Mengapresiasi keindahan butir padi adalah bentuk dzikir visual yang mendalam. 19. Neokolonialisme gaya hidup, penjajahan atas lidah. Gerakan anti-nasi seringkali mencerminkan neokolonialisme gaya hidup. Kita secara sukarela menyerahkan kedaulatan lidah kita pada tren yang datang dari luar tanpa mempertimbangkan konteks geografis dan biologis kita sendiri. Orang Barat menghindari gluten karena masalah spesifik di lingkungan mereka,
Lalu kita mengikutinya dengan membabi buta, sambil memusuhi nasi yang gluten-free secara alami. Penjajahan modern tidak lagi menggunakan senjata, melainkan menggunakan definisi tentang sehat dan keren. Jika kita tidak waspada, kita akan menjadi bangsa yang merasa rendah diri hanya karena pola makan tradisional kita. Padahal, kekayaan pangan lokal adalah harta karun kesehatan yang tidak ternilai harganya jika dikelola dengan ilmu pengetahuan yang jujur, bukan ilmu pengetahuan yang diboncengi kepentingan pemasaran. 20. Dialektika tubuh dan ruh. Mencari titik temu. Manusia bukan sekadar mesin biologis yang butuh bahan bakar rendah gula. Manusia adalah perpaduan antara tanah dan ruh. Diet yang hanya fokus pada aspek fisik, tanah, tanpa memedulikan aspek spiritual, ruh akan menghasilkan ketimpangan. Ketenangan hati saat makan nasi jauh lebih sehat bagi metabolisme daripada stres yang dialami saat makan kale impor yang mahal. Kita harus mencari titik temu di mana raga kita terjaga kesehatannya dan jiwa kita tetap lapang. Titik temu itu bernama moderasi atau wasatiyah. Dalam moderasi, nasi tidak disembah dan tidak pula dihujat. Ia diposisikan sebagaimana mestinya, sebagai sarana penguat tubuh untuk mengabdi kepadanya. Dengan paradigma ini, ketegangan antara ingin kurus dan ingin makan enak akan luruh dengan sendirinya berganti dengan keinginan untuk menjadi kuat dalam ketaatan. 21. Membongkar mitos nasi putih vs nasi merah. Seringkali kita melihat perdebatan antara nasi putih dan nasi merah yang sangat terpolarisasi. Nasi merah dipuja sebagai dewa, sementara nasi putih dianggap sebagai dosa. Padahal, secara nutrisi, perbedaannya seringkali dibesar-besarkan oleh narasi pemasaran. Nasi putih memang memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi, namun ia lebih mudah dicerna oleh lambung bagi banyak orang. Masalah utamanya tetap pada porsi dan lauk pendamping. Jika nasi merah dimakan dalam porsi raksasa dengan gorengan yang berlimpah, ia tetap tidak akan membawa kesehatan. Sebaliknya, nasi putih dalam porsi kecil dengan sayuran segar dan protein berkualitas adalah hidangan yang sangat sehat. Kebijaksanaan nutrisi menuntut kita untuk berhenti melabeli satu jenis makanan secara hitam putih dan mulai melihat pola konsumsi secara holistik. 22. Pendidikan gizi yang memanusiakan. Kita membutuhkan sistem pendidikan gizi yang tidak membuat orang takut makan. Pendidikan gizi saat ini terlalu banyak fokus pada ketakutan. Jangan makan ini, jangan makan itu. Akibatnya, makan menjadi aktivitas yang penuh tekanan. Kita butuh pendidikan gizi yang memanusiakan, yang mengajarkan orang untuk mencintai tubuhnya dan menghargai makanan sebagai pemberian Tuhan. Pendidikan yang baik akan mengajarkan kita bagaimana cara mengolah nasi agar lebih sehat. Misalnya dengan teknik mendinginkan nasi semalam untuk meningkatkan pati resisten, atau mencampurnya dengan biji-bijian lokal lainnya. Ini jauh lebih konstruktif daripada sekadar melarang orang makan nasi putih sama sekali. Kita harus beralih dari pedagogi ketakutan menuju pedagogi kesyukuran dan kecerdasan dalam mengelola pangan. 23. Peran budaya dalam metabolisme. Budaya memiliki peran penting dalam cara tubuh kita memproses makanan. Di masyarakat yang menghargai kebersamaan saat makan, proses pencernaan berlangsung lebih baik karena sistem parasimpatis aktif saat kita merasa tenang dan bahagia. Gerakan anti nasi yang membuat seseorang harus memisahkan diri dari meja makan keluarga demi mempertahankan dietnya justru merusak mekanisme sosial ini. Kesehatan sosial adalah bagian dari kesehatan individu. Jika sepiring nasi bisa menyatukan keluarga dalam rasa syukur, maka manfaat sosial dan psikologisnya jauh melampaui kerugian kecil dari lonjakan gula darah sesaat. Kita harus berhenti mengorbankan kohesi sosial demi mengejar standar angka-angka laboratorium yang seringkali bersifat reduksionis. 24. Kesimpulan. Syukur adalah inti dari kesehatan yang paripurna. Sebagai penutup, mari kita luruskan kembali niat kita dalam menjaga raga. Diet adalah ikhtiar untuk sehat, dan sehat adalah modal untuk meningkatkan kualitas ibadah serta kemanfaatan bagi sesama manusia. Jangan sampai ikhtiar sehat kita justru merusak hubungan vertikal kita dengan Allah, karena kita telah berani mengharamkan apa yang dihalalkannya dengan penuh kesombongan intelektual. Berhentilah menyebut nasi sebagai racun. Mulailah melihatnya sebagai karunia yang menuntut tanggung jawab berupa pengendalian diri. Jangan menghujat butiran nasi yang tumbuh melalui mekanisme alam yang rumit dan menakjubkan atas izinnya. Cukuplah katakan, saya makan nasi secukupnya sesuai dengan kebutuhan energi yang Allah berikan kepada saya hari ini. Dengan cara ini, kita tidak hanya akan mendapatkan tubuh yang proporsional dan sehat secara lahiriah, tetapi juga jiwa yang tahu adab terhadap pemberian Tuhan. Sehat itu penting, namun menjadi hamba yang tahu berterima kasih jauh lebih utama.
Mari kita makan dengan penuh kesadaran, menjaga keseimbangan antara hak tubuh, hak jiwa, dan hak lingkungan, agar setiap bulir nasi yang kita konsumsi menjadi saksi keimanan kita kelak di hadapan Sang Maha Pemberi Rezeki. Kesejahteraan sejati bukan terletak pada perut yang selalu rata, melainkan pada hati yang selalu lapang menerima ketentuan Tuhan dengan penuh kebijaksanaan.